Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Inna Allah la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, para alim ulama, para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, tuan-puan, puan-puan, encik-encik, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, tak berhenti kita memuja dan memuji Allah atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Karena kita memang senantiasa berharap kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin ditambah dan semakin barakah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini salah satu bentuk syukur kita atas nikmat yang diberi, sehingga nikmat ini semakin hari semakin terasa di hati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan para istri, anak cucu, cicit, para sahabat dan para tabi'in, siapapun yang mengikuti sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang setia kepadanya, sehingga berbahagia nanti dikumpulkan di bawah panji dan benderanya. Ma'asyil kiram, doa kita untuk orang-orang tua kita, para guru, para kiai, abuya, umi, ustazah,
para karib kerabat, ahli taulan dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan bimbingan taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah untuk tetap berada di jalan yang benar sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului Allah berikan limpahan rahmat dan mendapatkan sebaik-baik tempat serta diterima permohonan ampun dan taubat. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga yang penuh nikmat. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang pagi ini kita belajar kepadanya melalui kitab yang diwariskannya. Qala rahimahullah, wajhun yusbihul ma'na alladhi qablahu, yaitu salah satu bentuk daripada larangan yang serupa dengan larangan sebelum ini, yaitu yang sebelum ini dilarang dengan larangan umum, menjual kurma dengan rutab, tapi ada yang dikecualikan, yaitu arayah atau ariyah, yaitu seseorang yang mempunyai kelebihan bahan makanan kurma keringnya tapi tidak punya batang kurma. Nah, supaya dia bisa menikmati kurma basah di saat orang pada panen, maka diberikan rukhsah dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Mesti kurmanya yang kering itu sekarang dibayarnya. Kedua, tak boleh lebih dari atau tak boleh sampai nisab zakat. Nah, kemudian ada lagi bentuk larangan, dilarang secara umum tetapi dikecualikan sebagian, yaitu larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki, sesuatu yang belum kita miliki. Tapi ada yang dikecualikan, yaitu sesuatu yang belum kita miliki tapi ada jaminannya. Maksudnya ada bentuk yang dituju atau spesifikasinya ada dan dijamin oleh yang menjual tadi. Semisal orang nak inden kereta, kan kereta angin, kereta mobil ya. Nah, dengan spesifikasi seperti ini, model 2028, ya kalau 2004 kan sudah keluar, 2028, nah, dengan cc sekian, dengan RPM sekian, pokoknya semuanya lengkap. Nah, dibayar sekarang, terimanya tahun 2028, jaminan. Tapi mungkin 2028 masih hidup. Ini sebagai bahasa hiperbolanya. Tapi masanya harus ditentukan. Harus ditentukan masanya, ditentukan spesifikasinya. Ini namanya bai'u as-salam atau as-salaf. Bai'u as-salam atau bai'u as-salaf. Dan ini kan sering saya nak beli baju dengan ukuran double XS wala triple wala di atas itu lagi. Nah, dengan bahan ini harga segini saya terima dalam waktu 1 bulan setelah ini. Deal bayar. Nah, sebenarnya kan ini menjual barang yang belum dimiliki. Tapi ini termasuk yang dikecualikan. Karena hajat sebagian pedagang yang tidak memiliki modal tapi dia ingin berdagang. Ya Pak ya? Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Wa akhbarana Sa'id bin Salim, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn Salim, yaitu Sa'id bin Salim Al-Qaddah, mufti Makkah di masanya. Naam, wa huwa thiqah, an Ibn Jurayj, dari
ibnu Juraij, Abdul Malik ibnu Abdul Aziz ibn Juraij al-Makki, thiqatun faqih lakin mudallis, awwalu man sannafa al-musnad fi Makkah, orang yang pertama menulis kitab hadis musnad di Makkah. An Atha, dari Atha, itu Atha bin Abi Rabah, masyhur. Beliau ini di Makkah atau di masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan atau Hisham bin Abdul Malik memerintahkan tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha. Lihat, tentu pertama karena keahlian fikihnya yang di atas rata-rata di masanya. Yang kedua, beliau adalah ahli Makkah. Ahli Makkah. Padahalnya orangnya, tubuhnya kecil, kulitnya hitam, rambutnya keriting kismis, tetapi Allah angkat. Bantan budak pula ya, subhanallah. Subhanallah, tapi namanya di mana-mana disebut karena ilmu mengangkat. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah. An Safwan ibn Mawham, dari Safwan ibn Mawham, dan Al-Hijazi Al-Makki, annahu akhbarahu, bahwa Safwan ibn Mawhab memberitahuan kepada Atha an Abdullah ibn Muhammad ibn Saifi, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Saifi juga Al-Makki, an Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid, ibn Hizam ibn Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza, dia anak saudara Khadijah istri Nabi SAW, atau keponakan Khadijah radhiyallahu taala anha. Berarti ada hubungan juga dengan Nabi SAW. Maka di zaman Nabi dia jadi salah satu pekerja Nabi SAW, diutus ke daerah untuk mengumpulkan zakat. Nah, dan menjadi wali Nabi SAW. Menjadi salah satu, kalau bahasa sekarang, pejabatnya. Qala li, annahu qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, alam unabba, atau alam yablughni, bukankah diberitahukan kepadaku, atau sampai kepadaku, atau kama Allahu min dzalik, atau bahasa lain yang dikehendaki Allah. Dia ragu apakah bahasanya bukankah sudah diberitahukan kepadaku atau bukankah setelah sampai. Maknanya kan sama ya, sudah sampai kepadaku atau diberitahukan kepadaku, diberitakan kepadaku, atau bahasa lain yang lainnya, annaka tabi'ut ta'am, sampai kepadaku ya Hakim ibn Hizam, kamu ini menjual makanan. Jual makanan, maksudnya tentu makanan pokok, makanan yang istilah siap makan, makanan yang siap dimakan. Kalau kita kan nasi ampera kan misalnya, jual makanan. Qala Hakim, dia menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'anna ta'aman hatta tashtariyahu wa tastawfiyahu. Jangan engkau menjual makanan sampai engkau telah membelinya dan menerimanya. Artinya sampai engkau memilikinya. Kan membeli artinya memindahkan kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Misalnya HP ini milik saya, lalu saya jual ke antum, maka dari pembelian itu hak
ini pindah ke antum. Makanya disebut beli. Nah, jangan engkau jual sebelum sempurna engkau miliki. Jangan dijual sebelum sempurna dimiliki. Karena tidak boleh menjual barang yang tidak kita miliki. Nanti kayak dibawa saya ke Kuansing, Ustaz, durian ini saya jual ke Ustaz. Bapak punya? Enggak, aman tuh saya, pokoknya aman tuh bisa saya atur. Enggak. Ya, saya? Kecuali bapak memang sudah dijadikan wakil oleh pekebunnya. Jadi durian ini silakan jual kepada siapapun yang bapak inginkan. Nah, kalau itu lain lagi babnya. Tapi enggak. Mentang-mentang bapak orang kampung situ kan, tiba-tiba semua durian itu bapak aja yang punya nampaknya. Ini luar biasa kuasanya nih. Nah. Jadi memiliki yang belum menjual yang belum dimiliki. Ini tidak dibolehkan. Atau pergi ke pasar pusat, Ustaz, itu kain itu saya jual ke Ustaz. Siapa punya? Entahlah, entah siapa punya. Nah, yang penting nanti saya beli. Enggak. Jadi jangan jual makanan sebelum engkau memilikinya dan sempurna setelah kau bayar. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sa'id, telah menceritakan kepada kita Sa'id bin Salim Al-Qaddah tadi, an Ibn Juraij, dari Ibnu Juraij. Qala, dia berkata, akhbarani Atha zalik aidan. Atha sendiri yang memberitahukan kepadaku itu. Akhbarani Atha'un zalika aidan, seperti itu, an Abdullah ibn Ismah, tadi daripada Ibnu Mauhab. Sekarang dari Abdullah bin Ismah, Abdullah bin Ismah al-Jushami. Nah. An Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam kadzalik, annahu sami'ahu minhu, bahwa dia mendengar dari Hakim bin Hizam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan sanad lain dari riwayat ini. Nah, kemudian beliau berkata, akhbarana as-siqatu, telah menceritakan kepada kami as-siqah. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menyebutkan siapa yang dimaksudkan olehnya dengan as-siqah di sini. Dan subhanallah, ini dalam masalah mujarrad ta'dil para ulama berbeza pendapat dengan dalam masalah ini, apakah kita terima perkataan Imam Asy-Syafi'i as-siqatu atau mesti ditelusuri lagi. Maka wallahu alam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam hal ini kadang-kadang as-siqah yang dimaksudnya adalah memang Sufyan bin Uyainah. Kalau itu yang dimaksudkan, alhamdulillah. Tapi ada sekali-sekala dia menyebut rawi yang dhaif. Ya, seperti Abdul Karim bin Abi Yahya Al-Madani. Imam Malik bilang matruk. Riwayatnya matruk. Oleh sebab itu maka wallahu alam, maka harus juga diteliti siapa yang dimaksud. Ala kulli hal, dan tabaan Imam Syafi'i rahimahullah bukan orang yang sembarangan, tetapi beliau juga di atasnya ada lagi yang lebih daripadanya. Jadi sedangkan Imam Ahmad, nah di sini Imam Syafi'i tidak menyebutkan syekhnya, sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ismail ibn Ibrahim. Ismail ibn Ibrahim, ini Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayyah. Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayyah Al-Asadi Al-Kufi, an Ayyub, dari Ayyub. Nah, kalau yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah Ismail bin Ibrahim ini berarti siqah, betul-betul as-siqah. Kemudian dia juga dalam ikhtilaful hadis juga meriwayatkan dari yang sama, dari as-siqah tanpa menyebutkan nama. Sedangkan Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan dari Qutaibah, dari Hammad ibn Zaid, dari Ayyub. Juga Hammad ibn Zaid juga siqah.
Nah, juga thiqah. Kemudian ini yang berkaitan dengan as-thiqah yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tapi yang jelas riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh banyak ulama, Ahmad, At-Tirmizi, Abu Dawud, At-Tayalisi dan lain-lainnya. An Ayyub ibn Tamimah, dari Ayyub ibn Abi Tamimah, yaitu dikenal dengan Ayyub As-Sakhtiyani, imamun thiqatun thabt. An Yusuf ibn Mahak, dari Yusuf ibn Mahak. An Hakim ibn Hizam, dari Hakim ibn Hizam, qala, dia berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i ma laysa indi. Ini dia bawakan kaidah. Tadi kan contohnya, sekarang dia bawakan kaidahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang saya menjual sesuatu yang tidak ada padaku. Berarti sesuatu yang tidak dia miliki. Ini menjadi kaidah la yajuzu bai'u ma la yamlik. Tidak dibolehkan seseorang menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Yang belum menjadi miliknya. Karena apa? Di dalamnya ada gharar. Ada unsur tertipu nanti. Berapa banyak orang tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Termasuk bai'us salam sendiri. Bai'us salam sendiri banyak yang tertipu juga. Duit sudah diberikan, barang tidak sampai. Barang tidak sampai. Atau sampai tapi tidak sesuai dengan spek yang sudah disepakati. Ya, ada orang misalnya beli sesuatu, bahan kosmetik, yang datang karton yang dibungkus. Iya, karton yang dibungkus, duitnya terkirim. Subhanallah. Entah kesalahan atau sengaja dibuat salah. Ya. Tapi ketika diklaim, mau dia mengganti. Kalau tidak diklaim, sampai hati. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dilarang oleh Nabi SAW menjual sesuatu yang tidak ada pada kita. Ya, nahani Rasulullah SAW an bai'i ma laysa indi. Nabi SAW melarang saya menjual sesuatu yang tidak ada padaku. Nah, baik. Yakni, Imam Syafi'i berkata, yakni bai'a ma laysa indak, yaitu menjual sesuatu yang tak ada padamu. Wa laysa bimadmunin alaika, dan tak ada jaminan kamu dapat memilikinya. Tidak ada jaminan kamu dapat memilikinya. Jadi, tidak ada jaminan kamu dapat memilikinya. Satu misalnya, yang ada jaminan untuk memiliki. Antum seorang tukang lemari, bikin lemari. Bahan ada, bahan ada, keahlian ada. Ada enggak jaminan akan dibuat yang seperti ini? Kenapa enggak? Bahannya ada, keahliannya ada, orangnya hidup. Ada jaminan enggak? Ada. Tapi kalau bapak bikin lemari sama saya, nah, bahan tak ada, awak tak pandai buat pula, ada jaminan? Nah, itu yang dimaksud. Jadi, saya bisa menjamin barang ini ada. Atau bikin rumah ke orang yang memang ahli bikin rumah. Sudah ada rumahnya? Belum. Tapi Bapak udah bayar kan? Boleh apa enggak? Kenapa? Soalnya ada jaminannya. Dia ahlinya. Makanya dia dikecualikan. Makanya namanya ini bai'u as-salam atau bai'u as-salam. Atau bisa saja ini yang dimasukkan kepada bab al-ijarah atau bab upah. Nah, jadi kita upahkan atau sebenarnya lebih kepada bai'u salam. Saya nak bikin rumah dengan spesifikasi seperti ini. Tipe misalnya 26, tipe berapa mulainya? 36. Ada lagi di bawah itu enggak? 21. Hah? Enggak ada sekarang lagi. Alhamdulillah.
36 misalnya, dengan jumlah kamar 5. Oh, tidak bisa. Kan 36. 36 itu kan dibagi 5. Masing-masing 6 meter. Oh, oh masuk WC-nya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kaum muslimin disepakati, pokoknya spesifikasinya ada. Kalau modelnya begini, bahannya ini, harganya segini. Model begini, bahan ini, harganya segini. Kan bisa. Bisa saja tipe 36 mengalahkan tipe 100. Sah? Bisa saja kan? Karena kekuatan bangunannya, kemudian harga, kualitas dan volume bahannya. Sah? Hah? Posisi yang strategis kan? Kemudian belum lagi aksesorisnya. Kalau sudah bahannya pakai kristal semua, ya bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi sesuai spesifikasi dan dia ada jaminan. Kalau ada jaminan, jaminannya bukan maksudnya boro ya, bukan itu maksudnya, bukan maksudnya boro. Tapi artinya Bapak tuh punya keahlian dan kemampuan untuk mengadakannya. Ya Pak ya? Masa beli baju pada tukang durian? Kan tidak ada keahliannya. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang tidak kau miliki dan tidak terjamin engkau memilikinya. Tak terjamin engkau memilikinya. Akhbarana Ibnu Uyainah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah an Ibnu Abi Najih, dari Ibnu Abi Najih masyhur Abdullah bin Abi Najih, an Abdullah ibn Katsir, dari Abdullah ibn Katsir, dari Abdullah ibn Katsir Ibnu Muttalib ibn Abi Wada'ah, seperti dikatakan oleh Ibnu Abu Al-Jayyani. Nah, tapi ada yang mengatakan yang lain, Abdullah bin Katsir Ad-Dari Al-Makki. Ad-Dari Al-Makki. Dan kedua-duanya adalah thiqah. Taib an Abil Minhal, dari Abu Al-Minhal Abdurrahman ibn Mut'im Al-Bunani, dan juga tabi'iyun thiqah an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi, sahabat Nabi SAW yang paling ahli menafsirkan Al-Quran dan didoakan oleh Nabi SAW. Qala, dia berkata, qadima Rasulullah SAW al-Madinah. Rasul SAW datang ke Madinah, yakni hijrah ke Madinah. Nah, datang ke Madinah. Wahum yusallifuna fit tamri sanata wa sanatain. Nah, mereka biasa menjual kurma dengan be'us salaf, setahun sampai 2 tahun. Itu kalau bahasa kita memajak ya. Memajak ya. Nah, setahun. Faqala Rasulullah SAW, man sallafa falyusallif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ajalin ma'lum. Siapa yang menjual dengan salaf, dengan melambatkan barangnya, mendahulukan bayarannya, kan dibayar dulu, barangnya datang kemudian. Bayar dulu, barangnya datang kemudian, dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kailin ma'lum, mesti dengan takaran yang diketahui. Bukan berapa saja, enggak. Misalnya saya beli kurma ini dengan uang misalnya 10 juta. Berapapun hasilnya, enggak. Nah, harus dengan kailin ma'lum. Wa waznin ma'lum. Atau dengan, kalau dengan timbangan berarti timbangan ma'lum, wa ajalin ma'lum, dan sampai pada waktu yang tertentu, setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tidak boleh, pokoknya terserah aja nanti, tidak ditentukan. Nanti berkelahi ujung-ujungnya, berkelahi. Misalnya, dah pulang modal antum, baru berhenti. 10 tahun dah pulang-pulang modalnya. Kan bisa aja kan, dia bilang tidak pulang modalnya.
Yang satu, masa saya dulu setahun dah pulang modal segitu, antum 10 tahun tak pulang. Akhirnya berkelahi lagi. Oleh sebab itu maka harus ditetapkan takarannya atau timbangannya dan waktunya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hifzi, dalam hafalanku, wa ajalin ma'lum. Yaitu yang saya hafalkan hadis ini ada kalimat wa ajalin ma'lum, dan sesuai waktu yang ditentukan. Wa qala ghairi qad qala, wa qala, dia berkata, ghairi qad qala ma qultu, selainku juga mengatakan aku katakan, wa qala, dan dia berkatakan tambah riwayatnya au ila ajalin ma'lum, sampai kepada waktu yang ditentukan. Artinya ada yang meragukan, yani falyusallib fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ajalin ma'lum. Dan meragukan fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Nah, baik. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fakana nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yabi'a al-mar'u ma laysa indahu yahtamilu ay yabi'a ma laysa bihadratihi yarahu al-mushtari kama yarahu al-ba'i' inda tabayu'ihima fihi wa yahtamilu ay yabi'a ma laysa indahu ma laysa yamliku bi'ainihi fala yakunu mawsufan madmunan 'ala al-bai' yu'khadhu bihi wala fi milkihi fayalzamu ay yusallimu ilayhi bi'ainihi wa ghayra hadaini al-ma'nayaini. Nah, perkataan Nabi SAW ketika melarang seseorang menjual sesuatu yang tak ada padanya, ini mengandung beberapa kemungkinan, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yahtamilu ay yabi'a ma laysa bihadratihi. Bisa saja maknanya dilarang menjual sesuatu yang tak ada hadir di depannya. Yarahul mushtari, yang dilihat langsung oleh pembeli atau calon pembeli, kama yarul bai' inda tabayu'ihima, seperti yang dilihat langsung juga oleh penjual. Ini barangnya. Jadi kemungkinan yang maksud melarang menjual sesuatu yang tak nampak sama sekali, walaupun barangnya ada. Taib. Wa yahtamilu ay yabi'ahu ma laysa indahu, dan kemungkinan pula maknanya bisa ditafsirkan dengan dia menjual sesuatu yang tidak ada padanya, ma laysa yamliku bi'ainihi, sesuatu yang memang belum dia miliki. Paham? Yang pertama, saya memiliki barang tapi di rumah. Barangnya di rumah. Berarti kan sudah milik saya kan? Milik saya. Tapi ada yang memang barang belum saya miliki sama sekali, ainnya belum saya miliki. Jadi kata Imam Syafi'i, bisa yang dimaksud adalah barang yang belum hadir depan, karena ada kemungkinan. Misalnya beli kaca yang saya bilang ada di toko saya, di rumah saya atau di toko saya, tapi belum hadir di sini. Kemungkinan sampai tidak sampai ada enggak? Ada. Pas diangkut jatuh, pecah. Berarti kan belum dimiliki langsung. Nah, ada kemungkinan itu yang dimaksud. Dan ada kemungkinan sesuatu yang memang belum saya miliki sama sekali. Saya baru berencana untuk membelinya, nah, atau mengadakannya. Fala yakunu mawsufan matmunan 'alal bai' yu'khadhu bihi. Dan sehingga tidak bisa disebutkan spesifikasinya, dan tidak pula dijamin oleh penjual yang dapat diambil daripadanya. Wala fi milkihi, dan tidak pula berada pada kepemilikannya. Fayalzamu ayyusallimahu ilaihi bi'ainihi, maka mesti dia serahkan kepadanya bi'ainihi, dengan barangnya itu. Wa ghaira hadainil ma'nayaini, dan juga bisa saja ditafsirkan lebih dari dua tafsir ini. Falamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sallafa ay yusallifa bi kailin ma'lumin
tatkala Rasulullah SAW memerintahkan orang yang melakukan bai'us salaf atau bai'us salam, ayyusallifa fi kailin ma'lum, bahwa dia melakukan itu fi kailin ma'lum, dalam takaran yang diketahui, wa waznin ma'lum, atau dan timbangan yang diketahui, wa ajalin ma'lum, dan masa yang tertentu, au ila ajalin ma'lum, atau sampai masa tertentu, dakhala hadza bai'u ma laysa indal bari hadiran wala mamlukan hina ba'ahu. Masuk dalam bab ini menjual sesuatu yang tidak ada pada seseorang, hadir waktu itu, wala mamlukan hina ba'ahu, dan tidak pula dimiliki ketika dia menjualnya. Masuk dalam bab ini ketika Nabi bilang jual dengan takaran yang maklum atau timbangan yang maklum pada masa yang maklum atau sampai masa yang maklum, masuk di dalamnya sesuatu yang tidak ada di sekarang ini, walaupun takarannya diketahui, timbangannya diketahui. Saya pesan 10 kilo ikan salai misalnya, sah, bagi yang suka. Nah, ikan, jangan ikan salai lah, ikan salmon. Nah, pesan 10 kilo. Diketahui timbangannya kan? So, kapan diadakan? Pekan depan. Ya, artinya kalau dia terlambat, kita berhak menolak. So, kalau tercepat, pasti diterima. Iyalah. Kecuali kita memang tidak punya tempat untuk menyimpan. Kemudian dengan takaran atau timbangan yang maklum. Nah, maka masuk sesuatu yang belum ada, belum hadir, atau belum dimiliki. Kalau itu yang belum hadir tadilah ada di gudang, tapi belum hadirkan. Atau ada belum saya miliki, tiba-tiba barangnya ada. Misalnya saya sudah biasa membeli di suppliernya, barangnya masih ada, cuman saya belum beli dan saya siap untuk membelinya. Maka kalau seperti ini, maka dibolehkan. Ulamma kana hadza madmunan 'alal bai'. Tatkala ini terjamin oleh penjual, bisifatin, dengan spesifikasi, dengan sifat yang yukhadhu biha inda mahillil ajal, di saat jatuh tempo, yang bisa diambil pada saat jatuh tempo dengan spesifikasi yang sudah disepakati, dalla ala annahu innama naha an bai'i aini syai'i laysa fi milkil bai'. Wallahu a'lam. Menunjukkan bahwa yang dilarang oleh Nabi adalah menjual ain, barang, sesuatu yang tidak dimiliki oleh penjual. Yang tidak dimiliki oleh penjual, wallahu a'lam. Kalau ini kan termasuk hukum dia miliki. Hukum dia miliki, walaupun belum hadir di tempatnya. Karena dia di gudangnya sendiri, bahkan milik dia. Atau di tempat orang yang terbiasa dia ngambil barang, walaupun tanpa uang dia bisa ngambil. Kalau kita kan enggak kan? Saya misalnya pergi ke toko bangunan atau ke toko emas, enggak mungkin saya beli toko barang, maksudnya barang-barang elektronik misalnya. Saya ambil barang di situ, ngutang enggak dikasih. Tapi kalau PED, PED, bawa aja lah semua gitu kan. Berarti kan ini seorang yang sudah bisa dengan mudah menjamin akan ada barang dengan spesifikasi yang diinginkan pada waktu yang ditentukan. Maka yang seperti ini boleh. Tapi kalau saya tidak bisa. Makanya Bapak jangan pesan beli barang sama saya. Jelas Pak? Nah, tapi kalau nak baca buku boleh dengan saya. Tapi kalau beli barang jangan, karena saya tidak bisa menjaminnya. Ditambah miskin ilmu tentang spesifikasi barang. Ya, nak beli yang asli dengan yang KW, kan tidak tahu kita membedakannya. Tapi orang yang punya keahlian itu dia bisa. Maka ini sama hukumnya dengan sudah memiliki. Ada jaminannya. Wallahu ta'ala alam. Karena Imam Syafi'i ada bilang wallahu alam, kita cukupkan juga dengan wallahu alam. Besok ada sambungannya lagi. Wa qad yahtamilu ay yakuna nahyu an bai'il 'ainil ghaibah. Insyaallah pertemuan selanjutnya. Hari ini Jumat kan?
Masih waktu dinas. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.